Bisa, di dalam banyak kasus bisa gitu. Terutama dulu zaman Mahkamah Agung di ya masyarakat, pemerintah memang tidak boleh intervensi, tapi pemerintah juga boleh menyatakan sikap. Dan berkali-kali pemerintah menyatakan sikap atas vonis yang terlalu ringan. Ya itu memang boleh saja. Caranya gimana? Ya bisa naik banding, kemudian masyarakat juga bisa mengawasi melalui logika-logika yang dibangun sehingga menimbulkan public common sense yang tidak bisa ditolak. Itu saja caranya. Dan Hmm. oleh sebab itu hakimnya kita awasi, jaksanya juga kita awasi Hmm. bersama-sama lah. Hmm. Begitu. Tapi Prof, kalau dilihat ini kita bicara masyarakat awam lah ya. Ya, Ketika jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun penjara, tapi sindiran yang disampaikan oleh presiden kalau bisa seberatnya atau 50 tahun. Apakah nanti divonis baik itu mungkin banding atau kasasi bisa lebih dari 12 tahun? bisa. Di dalam banyak kasus bisa gitu. Terutama dulu zaman Mahkamah Agung di Artijo Alkostar Betul. banyak sekali yang dinaikkan. Hmm. Kemudian di zaman periode Pak Jokowi yang kedua 1924 banyak kasus juga yang naik itu, yang dinaikkan oleh hakim tinggi karena dianggap tuntutan jaksanya tidak logis. Yang penting ada di rentang maksimal. Jadi maksimal hukuman yang disebutkan dengan angka itu 20 tahun maksimal. Kalau huruf namanya hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Hmm. Mati atau seumur hidup itu huruf. Cuma Ya. mati itu sangat selektif dan 10 tahun tidak dieksekusi dan dalam keadaan berkelakuan baik itu bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Tidak bisa berubah ke hukuman angka. Hmm. Yang menjadi sorotan masyarakat juga adalah sempat ada dua pemikiran ketika bahas soal kerugian negara 300 triliun. Ada juga yang menyatakan bahwa itu kerugian yang bisa saja terjadi di negara Indonesia ketika kasus ini mencuat. Bagaimana Prof Mahfud melihat ini? Iya, yang waktu itu jadi perdebatan kan, apakah ini kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu biasanya tidak konkret tetapi berdasar perhitungan rasional. Seandainya tidak terjadi ini, negara akan punya ini. Jumlahnya misalnya sekian triliun. Hmm. Tetapi kalau kerugian keuangan negara itu konkret angkanya, bisa dihitung dari APBN atau bisa dihitung dari produksi real yang ditransaksikan dan dihasilkan. Nah, kasus ini menurut Jampitsus Febri Ardiansah pada ketika orang mempersoalkan bahwa ini hanya perhitungan-perhitungan spekulatif atau asumsi gitu atau potensi, Febri Ardiansyah waktu itu jelas mengatakan kepada publik ini bukan kerugian perekonomian tapi kerugian keuangan. Artinya uang itu konkret 300 waktu itu disebutnya 371 triliun. Iya. Tetapi sesudah masuk ke dakwaan itu menjadi 300 triliun. Hmm. Tidak berubah 300 triliun itu. Nah, oleh sebab itu kalau bicara angka saya kira sudah ada hitungan-hitungannya yang konkret. Mencuri dari mana, memproduksi dari mana, diekspor kemana, uangnya kemana. Saya kira sudah hitungannya konkret yang dilakukan oleh Jampitsus pada waktu itu. Hmm. Meskipun pada hari-hari ini saya tidak mendengar Jampitsus berkomentar tentang perbedaan angka itu. Padahal Ya. dulu dia yang paling gencar mengatakan ini. Tapi oke, itu urusan lain karena Hmm. sudah masuk di ranah pengadilan. Hmm. Oke. Prof, kalau memang kita kan di era pemerintahan yang baru ini menjanjikan agar berkomitmen untuk memberantas korupsi di Indonesia, apakah melalui kasus ini bisa menjadi ajang agar tidak hanya penegak hukum tapi juga pemerintah bisa serius untuk menangani koruptor, khususnya mungkin di kejahatan tambang? Iya, betul. Kejahatan tambang itu supaya betul-betul pemerintah menindaklanjuti sindiran Pak Prabowo ini atau semangat Pak Prabowo ya ini sampaikan melalui sindiran supaya ditindaklanjuti karena sebenarnya sudah banyak kesimpulan dan berkali-kali bahwa masalah kita itu korupsi dan Hmm. backing-backingan di dunia pertambangan. Saya pernah mengutip pengumuman resmi pidato resmi Abraham Samad pada tahun 2012. Seandainya dunia pertambangan ini dibersihkan dari korupsi, khusus dari pertambangan aja, setiap kepala rakyat Indonesia itu bisa mendapat 20 juta rupiah per bulan gratis.
Iya. dari pertambangan saja. Itu perhitungannya pada waktu itu sudah disebutkan ya oleh Abraham Samad. Sehingga waktu itu saya umumkan orang kaget. Tapi itu masih ada jejak digitalnya. Abraham Samad mengatakan itu di kampus UI dan di berbagai kesempatan lain. Gitu. Jadi masalah pertambangan lah supaya betul-betul ditangani sesudah ini. Oke, Prof, terakhir, kalau kita melihat pesan Presiden Prabowo Subianto sangatlah jelas bahwa koruptor harus ditangani dengan matang ataupun dengan hukuman yang seberat-beratnya, bisa dikatakan seperti itu. Apakah pesan melalui kepala negara ini bisa menjadi dampak positif bagi penegak hukum khususnya untuk menangani kasus-kasus koruptor dengan kerugian negara yang cukup besar? Ya, pasti akan mempunyai dampak positif kalau kemudian Pak Prabowo betul-betul mengendalikan ini, bukan setelah dilempar lalu dibiarkan gitu, tapi betul-betul dikendalikan. Dan memang untuk mengendalikan itu tidak sulit kok. Gimana cara mengendalikannya, Prof? Kalau presiden itu mengendalikan hanya dengan mengingat apa yang dikatakan lalu ditanyakan setiap saat kepada para pelaksananya di tingkat eksekutif, lalu masyarakat didorong untuk mengawasi juga pelaksanaannya. Gitu. Jadi pengawasan yang lebih spesifik. Terima kasih, Prof. Mahfud. Sedikit, satu kalimat lagi. Yang saya katakan tadi bahwa kalau dari dunia pertambangan itu dibersihkan, masyarakat bisa mendapat gaji atau mendapat uang gratis 20 juta rupiah per bulan, itu adalah pernyataan Abraham Samad selaku Ketua KPK saat itu, dan dia mengundang para ahli dari berbagai negara untuk menghitung potensi-potensi kerugian pada waktu itu. Jadi itu bukan spekulasi, tapi pejabat resmi yang bertugas menghitung tentang kerugian-kerugian itu. Terima kasih, Cynthia. Terima kasih, Prof. Mahfud. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.